Zuozhu terperosok dalam kekacauan, tidak ada yang memimpin, skenario kiamat. Dalam bencana itu, Zuozhu tenggelam dalam kekacauan, wali kota dan sekretaris partai Zuozhu telah absen selama beberapa hari. Netizen yang merasa khawatir telah memposting pengumuman tentang orang hilang, dengan cepat mencari wali kota dan sekretaris partai Zuozhu karena kota ini menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya dan orang-orang membutuhkan seseorang untuk memimpin dan mengungkapkan kebenaran. Pada malam tanggal 3 Agustus Komando Pengendalian Banjir dan Bantuan Kekeringan di Zuozhu mengeluarkan pengumuman yang meminta sumbangan sosial. Mereka memberikan rekening bank untuk sumbangan uang dan nomor kontak untuk sumbangan materi. Juga berjanji untuk secara aktif menerima pengawasan dari semua sektor masyarakat. Menanggapi hal ini, beberapa netizen meninggalkan komentar yang mengatakan tidak ada yang boleh menyumbangkan uang. Zuozhu tidak kekurangan dana atau perbekalan. Pergi saja ke pusat pendidikan kejuruan dan lihat sendiri. Akun Teacherly is not your teacher memposting video pada tanggal 5 Agustus dan seorang warganet dari Zuozhu merekam kondisi gudang perbekalan saat ini yang menunjukkan sejumlah besar bahan-bahan disimpan di dalam gudang. Namun penduduk desa tidak dapat mengakses atau mengambil bahan-bahan ini secara langsung. Sebaliknya mereka hanya dapat menerimanya jika mereka mendapatkan sertifikat yang diterbitkan di tingkat kota praja atau lebih tinggi. Video lain yang dibagikan seorang warganet menunjukkan bahwa para korban tidak memiliki makanan dan hanya bisa mengais makanan yang terendam air banjir untuk mengatasi kelaparan. Netizen lain berkata pada tanggal 3 Agustus Zuozhu akan melepaskan air banjir lagi. Mereka belum selesai menyelamatkan orang-orang dari banjir sebelumnya tetapi sekarang mereka hendak mengevakuasi mereka lagi. Pada akhirnya Zuozhu harus menanggung semua beban. Orang-orang Zuozhu diperlakukan lebih buruk daripada babi dan anjing. Seorang pekerja penyelamat sipil membagikan video yang mengatakan, di 2 kota yang saya alami, tanpa data yang akurat, perkiraan awal menunjukkan bahwa masih ada 1.000 hingga 2.000 orang yang belum dievakuasi, dan tidur di atap rumah mereka. Kantor tanggap darurat pemerintah memiliki pemahaman yang sangat kasar tentang situasi tersebut dan telah kehilangan kemampuan komandonya. Panti jompo belum dikosongkan dan makanan tidak dapat dikirimkan. Situasi di bawah air terlalu rumit dan lebih dari 50% perahu karet telah bocor. Menurut update terakhir dari Vision Time, ketika air banjir berangsur-angsur surut di Zuozhu, jalanan Zuozhu tetap berlumpur dan dipenuhi puntung rokok, kantong sampah, kendaraan terbengkalai, dan lapisan minyak yang mengapung di atas air. Additionally, local residents are facing a heartbreaking sight with dead animals so asap and dogs all over the streets making it too distressing to look at. The residents have expressed serious concern about post-flood epidemic prevention and are urgently requesting official assistance with disinfection or the provision of disinfection supplies. Notably on August 4, the Zuozhu City Disease Prevention and Control Center mentioned that after heavy rainfall and flooding the ecological environment deteriorates leading to the breeding of mosquitoes and insects and the contamination of water sources and food. Coupled with the psychological and physical fatigue of the affected people which weakens their immune systems, TC factor may trigger the occurrence of infectious diseases and related illnesses. Therefore caution is necessary to prevent a potential outbreak after this major disaster. Selain itu, warga setempat menghadapi pemandangan yang memilukan dengan bangkai hewan seperti domba dan anjing yang tergeletak di seluruh jalan, membuatnya sangat sulit untuk dilihat. Warga telah menyuarakan keprihatinan serius tentang pencegahan wabah pasca banjir dan mendesak untuk mendapatkan bantuan resmi dalam bentuk disinfeksi atau pasokan bahan disinfektan. Khususnya pada tanggal 4 Agustus Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kota Zuozhu menyebutkan bahwa setelah hujan deras dan banjir, lingkungan ekologis jadi memburuk, yang menyebabkan perkembangbiakan nyamuk dan serangga serta pencemaran sumber air dan makanan. Ditambah dengan kelelahan psikologis dan fisik yang dialami oleh para korban yang melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka. Faktor-faktor ini dapat memicu terjadinya penyakit menular dan penyakit-penyakit yang berkaitan. Oleh karena itu, kehati-hatian diperlukan untuk mencegah potensi wabah setelah bencana besar ini.